Good afternoon, teman-teman. Sore ini saya berada di belakang rumah saya dan as you can see, saya berada di close to my father's paddy field, ya, sawah bapak saya. Ada tetangga saya juga yang sedang menjaga sawahnya dari burung, ya, dari incaran burung. Kadang kalau sudah mulai mature padinya, what is mature, sudah mulai muncul padinya, maka itu akan jadi objek incaran burung, ya, dimakanin burung. Jadi harus dijaga, diusir burungnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang pandangan dari seorang miliarder muda yang bernama Timothy. Saya lupa nama lengkapnya. Dia seorang miliarder, dia sering muncul di podcast, juga di monolog yang dia buat di channel YouTube dia, di channel TikTok dan juga Instagram. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ada satu pendapat dia yang saya tidak setuju, tapi ada pendapat lain yang saya setuju, ya. Jadi pendapat dia yang saya tidak setuju adalah dia selalu terdengar meremehkan orang miskin dan selalu mengagung-agungkan kekayaan. Tetapi yang membuat saya tidak setuju adalah kekayaan yang selalu dia maksud adalah kekayaan dalam bentuk uang. Sehingga dia pernah mengatakan bahwa semua orang pintar itu pasti ingin kaya. Bohong kalau orang pintar itu tidak kaya, atau orang kaya itu tidak pintar. Kalau orang pintar-pintar itu saya kasih uang 10 miliar juga mereka pada diam, gitu. Dia selalu bilang seperti itu. Padahal yang namanya kekayaan tidak hanya uang, tidak harus uang. Dan kalau kekayaan itu hanya dalam bentuk uang atau dalam bentuk mobil sport seperti yang sering dia pamerkan, dan semua orang punya itu, semua orang mengikuti petunjuk dia dan kemudian berhasil, mungkin 250 juta penduduk Indonesia separuhnya atau bahkan sepersepuluhnya saja punya kekayaan dengan memiliki begitu banyak mobil sport, maka bumi ini akan miskin, menjadi sangat miskin. Karena bentuk-bentuk kekayaan yang sesungguhnya seperti yang teman-teman lihat seperti ini, ada padi, ini sumber pangan, ada pohon-pohonan sebagai sumber oksigen, itu dihilangkan untuk mengakomodasi munculnya bentuk kekayaan yang dianggap sebagai bentuk kekayaan, yaitu mobil sport atau, ya, karena itulah yang sering dia posting, ya, mobil sport Ferrari, Lamborghini, saya nggak tahu cara mempronunciasinya, Lamborghini. Jadi dia meremehkan orang miskin dan mengagung-agungkan kekayaan, tetapi selalu memberi contoh merilit kekayaan itu dengan hanya satu bentuk kekayaan saja, yaitu mobil sport dan uang. Itu yang kemudian tidak saya setuju, bahwa kekayaan muncul dalam berbagai bentuk. Badan sehat, kemampuan kita mengkomunikasikan ide seperti ini juga sebuah kekayaan, ya. Oksigen, udara yang sejuk, itu justru kekayaan yang sejati. Kalau itu nggak ada, coba bawa uang 10 miliar itu ke bulan atau di padang pasir. Kita menghargai uang bukan karena uang itu sendiri, tapi karena apa yang bisa ditukar dengan uang itu. Bisa dengan makanan, pakaian, kenyamanan hidup. Itu yang Timothy ini lupa.
sehingga dia selalu dengan kata-katanya yang merendahkan, itu selalu menghina orang miskin yang karena tidak punya uang, dan selalu mengagungkan orang kaya karena orang kaya itu punya uang, padahal kekayaan bukan hanya uang, ya, bukan hanya uang. Tapi saya itu pendapat dia yang saya tidak setuju. Tapi saya juga ada satu pendapat dia yang setuju ketika dia diwawancara di salah satu podcast yang mengatakan apakah dia bisa mengalahkan kekayaan para naga dan sebagainya. Dia menyampaikan satu pendapat dia yang saya bisa relate, bukan relate ya relate namanya, bahwa tidak banyak bisnis yang bisa bertahan 100 tahun, sedikit sekali yang bisa bertahan sampai 100 tahun, bahkan yang bisa bertahan melewati 30 tahun pun juga tidak banyak gitu. Sehingga dia mengatakan bahwa menyampaikan satu ide tentang ketidakkekalan dunia benda. Dia mengatakan bahwa saya melihat dunia ini hanya sebuah permainan. Toh nanti ketika saya mati, paling lama 2 minggu kok orang terus-terusan membicarakan saya. Habis itu saya bahkan akan hilang dari people's conversation gitu loh. Saya nggak akan dibicarakan lagi, bahkan diingat pun mungkin tidak, hanya beberapa gelintir orang saja ingat saya. Kata-kata dia itu relate sekali, bisa saya bisa relate dengan itu. Dia menyatakan ketidakkekalan dunia benda, bahwa dunia ini hanya permainan. Kalau dilihat dari dia mengkonsepkan kekayaan, bahwa kekayaan itu adalah uang dan kekayaan itu bentuknya supercar, memang dia cocok dengan kemudian pendapat yang kedua, bahwa semuanya tidak abadi, sebentar sekali, very transient. Apa yang kita anggap sebagai kekayaan ini sangat sementara, very momentary. Jadi makanya dia menganggap semua ini hanya permainan saja. Jadi di satu sisi dia overlook tentang bentuk-bentuk kekayaan lain yang selalu mengaitkan kekayaan dengan uang. Di sisi lain dia berpendapat bahwa menyampaikan pendapatnya atau pengamatannya terhadap hidup, bahwa everything is momentary, ya, sangat singkat. Orang-orang kaya sekalipun hanya paling bisa bertahan sampai 3 generasi gitu, sebagian besar ya. Bahkan biasanya bapaknya yang kerja, kakeknya yang kerja keras, bapaknya yang melanjutkan, cucunya udah yang nanti bikin sebuah bisnis itu hancur. Jadi bahkan orang-orang terkaya sekalipun menikmati kekayaannya itu dalam rentang waktu yang sebenarnya sangat singkat dalam ukuran pengalaman hidup manusia. Tidak ada yang abadi. Itu yang saya tangkap dari penjelasan dia di podcast dia yang saya setuju itu. Ya. Ini sangat menarik. Oh iya, namanya Timothy Ronald, if I'm not mistaken, ya, nanti saya cek lagi, Timothy Ronald. Jadi di satu sisi saya tidak setuju dengan dia mengatakan atau berpendapat bahwa kekayaan itu hanya bisa dikaitkan dengan uang dan supercar. Di sisi lain saya bisa relate ketika dia menjelaskan betapa transientnya, betapa momenterinya pengalaman-pengalaman kita terkait dengan dunia benda ini. I think that's all what I can see. What I can share today. Ini dari sawah bapak saya, as you can see. Dan itu di sana ada Lek Poni, tetangga saya yang sedang menjaga sawah beliau dari serangan burung. Oke guys, terima kasih sudah berkenan mampir ke video saya dan mendengarkan sharing saya. Have a good one everyone. Thank you.